Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang telinga atau yang disebut indera pendengar. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengarkan dan terdiri dari beberapa bagian dan organ yang menjaga keseimbangan. Nah, namun telinga manusia memiliki batasan frekuensi suara, yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bagian-bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini kalau kamu dari luar itu hanya terlihat daun telinganya. Ini adalah daun telinga dari manusia. Kemudian kalau kamu biasanya membersihkan, nah itu ada saluran yang namanya saluran suara luar. Nah, di dalamnya ini ada gendang telinga, ada meleus, ada infus, kemudian ada saluran setengah lingkaran ini. Kemudian ada saraf vestibuler dan saraf ruang siput. Nah, di sana juga ada bagian dari telinga yang berbentuk ruang siput. Kemudian ada rongga gendang. Kemudian ada jendela bulat dan saluran eustasius. Nah, kalau kalian membersihkan telinga itu tidak boleh terlalu dalam-dalam. Karena apa? Di sana ada gendang telinga. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih fungsi dari masing-masing dari bagian-bagian dari telinga, mari kita lihat di slide di bawah ini. Nah, yang pertama, telinga dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsinya utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan dan kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian dari telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, kemudian liam telinga. Nah, ini punya fungsi masing-masing. Daun telinga mempunyai fungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Sedangkan lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Kemudian yang ketiga, liang telinga adalah meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah. Nah, telinga tengah ini mempunyai fungsi yaitu mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi sebuah getaran, sehingga orang yang normal yang dia tidak punya masalah dengan telinga maka pendengarannya lebih jelas. Sedangkan orang yang mempunyai gangguan pada telinga, biasanya orang tersebut sulit mendengarkan suara. Kadang dipanggil pun dia tidak dengar. Nah, getaran tersebut kemudian dilanjutkan kepada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari yang pertama, gendang telinga. Yang kedua, ada 3 tulang pendengaran. Namanya adalah martil, landasan, dan sanggurdi. Jadi ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian yang ketiga adalah saluran eustasius. Nah, ini saluran eustasius ada di tengah. Nah, ini ya. Gendang telinga tadi mempunyai fungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Sedangkan 3 tulang tadi pendengaran adalah memperkuat dan mengantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Sedangkan saluran eustasius menghubungkan rongga mulut dan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Sehingga kalau kamu biasanya batuk atau apa, itu kalau berbatuknya itu terlalu berlebihan, maka kadang telingamu bisa sakit. Nah, karena ada saluran itu yang menyambungkan antara rongga mulut dan telinga. Yang ketiga adalah telinga dalam. Nah, telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik atau meneruskan ke saraf menuju
otak. Telinga terdiri dari 3 struktur, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, kemudian tingkap jorong, kemudian rumah siput atau nama lainnya koklea. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran adalah menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, koklea berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Semua bagian tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sehingga menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mendengar bunyi secara baik. Nah, cara kerja telinga untuk mendengar itu melalui mekanisme berikut. Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar. Misalnya ada temanmu teriak memanggil namamu, "Hei," seperti itu. Kamu akan dengar, tapi prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran, kemudian getaran itu diteruskan ke bagian telinga dalam, diubah menjadi impuls saraf. Nah, ini ke rumah siput. Kemudian impuls tersebut diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Tapi kalau orang yang punya penyakit tuli itu mereka tidak bisa mendengar walaupun kamu berteriak sekencang apapun. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga indera pendengaran. Nah, ini adalah beberapa gangguan pada telinga. Jadi telinga kita itu mempunyai peran penting dan ada kemungkinan terdapat gangguan pada telinga sehingga dapat mengganggu pendengaran. Maka kamu harus menjaga telinga dengan baik-baik. Contoh kebiasaan buruk yang mempengaruhi kinerja telinga yaitu membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah. Kemudian mendengarkan musik di handphone, memakai headset, kemudian dikeraskan. Kemudian memasukkan barang kotor ke telinga. Nah, itu dapat mengganggu. Nah, ada beberapa kejadian yang pernah dialami oleh murid-murid di SD Kebonsari 3. Ketika membersihkan telinga dengan cotton bud, tahu-tahu kapasnya yang ada di cotton budnya itu masuk di telinganya sehingga dia tidak mendengar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian dibersihkan. Nah, alat khusus untuk membersihkan telinga itu ada dari aluminium kalau nggak salah, pokoknya yang seperti warnanya putih, kemudian seperti ada sendoknya. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan yang terjadi pada telinga. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, kotorannya yang warnanya itu macam-macam ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna seperti kalau sudah kebangetan itu warnanya kecoklatan, ada juga yang seperti putih-putih seperti kotoran yang ada di rambut. Nah, makanya setiap orang itu harus membersihkan telinganya 1 minggu sekali. Nah, kotoran itu dihasilkan oleh kelenjar telinga pada telinga yang menggumpal atau mengering. Yang kedua adalah vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangnya terasa berputar. Ruangan itu jadi terasa berputar. Kemudian yang ketiga yang biasanya tahu adalah tuli atau nama lainnya budek, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Nah, seperti itu. Kemudian cara menjaga dan merawat telinga agar kita tidak mengalami gangguan, kita harus yang pertama dengarkan musik dengan volume sedang. Kalau sedang tidur tidak boleh mendengarkan musik kencang lewat handset. Nah, itu mengakibatkan apa? Ada kejadian, apalagi kalau mendengarkan musik handphonenya sambil dicas. Nah, akhirnya meledak HP-nya ya. Kemudian yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Kemudian yang keempat, periksa ke dokter kalau kamu merasakan adanya gangguan telinga. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Dewi tentang indera pendengar dan bunyi, catatlah di buku catatanmu hal-hal penting yang menurut kalian harus
cadat. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.